Selamat siang, salam, hubung, dan diskusi. Di sini kami akan sosialisasi memperkenalkan IT kepada orang atau masyarakat yang bertanya tentang IT. Nah, pertama perkenalkan nama saya menunjukkan nama dan membawa materi saat ini dan saya bernama. Ya, perkenalkan nama saya Solisa. Di sini saya akan memperkenalkan IT kepada masyarakat. Ya, apa itu IT? IT atau Information and Technology merupakan singkatan atau akronim tidak resmi dalam bahasa Indonesia. Jadi, IT merupakan istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan atau menyebarkan informasi. Jadi, di dunia pendidikan IT ini dapat diistilahkan sebagai ICT, Information and Communication Technology. Jadi, teknologi informasi memiliki pengertian luas yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan komputer sebagai pengolahan informasi dan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat untuk mentransfer data perangkat satu ke perangkat lainnya. Ya, secara umum ada dua tujuan utama dari IT. Di antaranya adalah untuk membantu manusia dalam memecahkan suatu masalah, mendukung dan membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Fungsi teknologi informasi yaitu sebagai berikut. Pertama, menangkap. IT dapat mengkompilasi catatan-catatan secara detail dari berbagai aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan juga lainnya. Lanjut, mengelola. Mengelola data ini bisa dalam bentuk konversi, menganalisis, menghitung, hingga penggabungan berbagai bentuk informasi dan data. Yang ketiga, menghasilkan. Akan menghasilkan atau mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya grafik, tabel, perhitungan, dan lain sebagainya. Ya, yang keempat, menyimpan. IT dapat merekam informasi dan data ke dalam suatu media yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya, data disimpan ke dalam flash disk, CD, dan juga hard disk. 5. Mencari kembali. IT mampu mencari dan menelusuri kembali informasi dan data yang sudah pernah disimpan. Jadi, misalnya mencari data klien yang belum melakukan pembayaran. Lanjut. 6. Sebagai transmisi. IT dapat mengirimkan data dan informasi dari salah satu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan jaringan komputer. Misalnya, mengirim data penjualan ke tim lain di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, komponen teknologi informasi membantu adanya IT, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware. Adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brandware. Hardware terdiri dari prosesor, memory card, input atau output device, dan juga kabel data. Selanjutnya, perangkat lunak software adalah media yang menjembatani antara hardware dan juga brandware atau operator. Jadi software ini dapat membantu mengoptimalkan
mengenalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Selanjutnya, brainware atau user adalah komponen paling penting dari teknologi informasi. Jadi, tanpa adanya brainware, maka komputer tidak akan bisa beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Ya, sekian materi dari kami. Terima kasih. Ya, ini sekian dari materi sesi kami. Ya, apakah ada pertanyaan dari Bung dan diskusi? Kami silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dengan diskusi. Di sini saya tadi melihat sedikit materi dari Bung dan diskusi yang Bung dan diskusi bawakan, yang menjadi pertanyaan saya, apa itu pengertian prosesor? Soalnya tadi waktu slide-nya muncul cuma ada prosesornya, saya tidak ada pengertiannya. Jadi sini saya ingin bertanya, apa pengertian dari prosesor tersebut? Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan input dan output device? Apakah ada lagi dari diskusi? Ya. Nah, saya ingin bertanya, sekarang ini kan banyak sekali pengguna teknologi termasuk saya sendiri. Bahkan sering berjalannya waktu, saya seperti menyembah alat teknologi tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara menghindari kecanduan teknologi. Sekian, terima kasih. Oke, apakah ada lagi pertanyaan dari Ibu? Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya tentang apa itu brainware. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bung dan Susi. Ya, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Bung dan Susi. Dan kepada teman saya akan menjawab untuk yang membawa materi saat ini. Kepada teman saya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bung Roy, yaitu tentang apa itu prosesor. Jadi prosesor itu adalah inti atau otak dari komputer. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari yang tadi bertanya tentang parameter input dan juga output. Ya, parameter input itu adalah mengirimkan informasi ke sistem komputer lalu diproses. Sedangkan output dia menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses yang tadi. Ya, terus pertanyaan yang selanjutnya tentang apa itu brainware. Ya, brainware itu adalah seseorang yang menggunakan komputer. Jadi, kalau orang yang menjalankan komputer disebut dengan brainware. Terus selanjutnya cara mengatasi kecanduan terhadap teknologi. Cara untuk mengatasi kecanduan terhadap teknologi yang pertama mungkin batasi waktu penggunaan HP, komputer, lalu luangkan waktu untuk beristirahat. Istirahat yang cukup, terus bagi waktu Anda untuk dalam penggunaan teknologi seperti HP, menggunakannya dengan yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan. Dan terima kasih jawaban dari kami. Oke, itulah jawaban dari kami. Apakah Bung dan Bu Susi puas dengan jawaban kami? Puas. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan shalom. Shalom.